Ketika saya membeli mobil all new Rush ini, banyak sekali teman-teman saya tuh yang bertanya gini, mengapa sih kamu membeli Rush? Mengapa kamu sekalian nggak beli Innova atau nggak beli Fortuner ataupun juga Pajero? Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu mengapa saya lebih memilih mobil all new Toyota Rush ini dibandingkan dengan mobil-mobil yang disebutkan tadi. Siapa tahu nanti akan menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang akan membeli mobil baru untuk keluarga kalian. Tentunya kita membeli mobil itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke sobat-sobatnya, untuk keperluan saya dan juga keluarga. Nah di sini dulunya itu saya membeli mobil baru yaitu Toyota All New Rush tahun 2024. Nah sebenarnya di sini keluarannya itu tahun 2023 ya untuk perakitannya. Namun di sini saya membelinya itu di awal-awal tahun 2024. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah yaitu di bulan Januari ya. Bulan Januari 2029. Itu artinya 2024 bulan Januari pembeliannya. Jadi mengapa saya membelinya itu di awal-awal tahun? Dikarenakan ya tahu sendirilah ya, untuk marketing itu kan terkadang seperti itu. Dan tentunya kalau misalkan kalian yang ingin menjual kembali mobil kalian nantinya, itu kalau misalkan dilihat dari tahun, itu tahun lebih muda. Antara 2023 dan 2024 itu kan lebih muda 2024 ya. Jadi saya pentokkan di awal tahun teman-teman untuk pendaftarannya ke Samsat ya. Dan untuk saya itu yang paling pertama itu adalah ketika saya membeli mobil ini. Jadi di sini kita sudah menggunakan mobil yang terbaru itu kan sekarang itu menggunakan yaitu sudah keyless lah ya. Nah di sini kita sudah keyless, jadi untuk membuka dan juga menyalakan mobil pun ini kita tidak perlu lagi colok-colok kontak dan sebagainya. Jadi kita cukup buka seperti ini aja, nanti ini kan sudah membuka sendiri ya. Nah itu. Nah jadi untuk alasan saya, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya mengapa harus membeli Toyota All New Rush ini dibandingkan dengan mungkin sedan, mungkin juga Fortuner, Pajero, atau mungkin juga Expander dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk yang pertama alasan saya itu adalah terkait tentang desain ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa seseorang itu memilih untuk membeli Toyota All New Rush ini. Jadi yang pertama itu terkait tentang desain. Meskipun untuk masalah desain itu terkadang merupakan preferensi, artinya dari satu orang dengan yang lainnya itu adalah berbeda. Tentunya ya namanya desain itu menjadi salah satu hal pertimbangan utama mengapa kita harus membeli dan tidak membeli kendaraan kita itu teman-teman. Jadi alasan saya yang pertama yaitu saya memilih mobil Toyota All New Rush ini dikarenakan desain dan juga kualitas Toyota ya. Jadi kan sudah nggak diragukan lagi nih, Toyota itu kan sudah dikenal dengan desain yang solid dan juga kualitas yang handal. Jadi Rush terbaru ini menawarkan desain yang modern dan juga fitur-fitur terbaru yang menarik ya. Terkait tentang pemanfaatan fiturnya seperti apa, cara menyalakannya seperti apa, dan tutorial lengkap terkait tentang Toyota All New Rush ini sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Nanti akan saya sematkan di kartu video dia, silahkan nanti teman-teman bisa dicek. Kemudian untuk yang kedua itu adalah berkaitan dengan kapasitas ya. Jadi kapasitas dan juga fleksibilitas Rush itu adalah SUV compact yang cocok untuk keluarga kecil atau penggunaan sehari-hari. Ini pun juga sangat cocok sekali ya. Nah ini dengan ruang kargo yang cukup dan juga kemampuan untuk mengangkut penumpang secara nyaman, ini menjadi pilihan yang praktis. Oke, jadi kalau misalkan di sini kita lihat untuk di bagian kargo, ini adalah di bagian kursi pengemudi ya, pengemudi, kemudian di sini di sampingnya pengemudi. Kemudian kalau misalkan kita itu melihat di baris kedua ya, ini baris kedua itu cukup lega juga ya. Nah, ini untuk baris kedua ini cukup untuk memuat 3 orang teman-teman. Jadi itu pertama, kedua, kemudian juga ketiga. Kemudian masih juga ada yaitu di baris ketiga, tentunya di sini sangat cocok untuk digunakan sebagai mobil keluarga untuk touring atau mungkin juga untuk keperluan lainnya ya. Nah ini jadi untuk yang kedua itu berkaitan tentang kabin yang tentunya dapat memuat banyak penumpang ya. Dan kemudian untuk yang ketiga itu adalah terkait tentang efisiensi bahan bakar ya. Jadi Toyota Rush itu kan seringkali dikenal karena efisiensi bahan bakarnya yang baik ya. Yang penting bagi banyak pembeli yang ingin menghemat biaya operasional jangka panjang, maka di sini berdasarkan dari referensi itu, maka saya memilihlah Toyota All New Rush ini.
Nah, kemudian untuk yang berikutnya, tentunya dikarenakan brand besar dari Toyota, untuk harga dan juga nilai jual ini kembali tinggi teman-teman. Jadi kita ketika kalian itu membeli mobil ya, tentunya harus mempertimbangkan juga terkait tentang harga jual dan nilai jual kembali. Dikarenakan tentunya setiap manusia itu terkadang memiliki kebosanan juga kan, meskipun kita sudah membeli mobil yang dikatakan baru, namun ketika nanti beberapa tahun kemudian kalian memiliki perbaikan ekonomi atau mungkin juga sudah agak merasa sedikit bosan, ingin ganti suasana, terkadang itu kan ingin jual kembali ya. Jadi salah satu alasan saya berikutnya itu adalah dikarenakan harga jual kembali dari mobil produk Toyota ini cukup andal teman-teman. Jadi Toyota Rush itu kan biasanya memiliki harga yang kompetitif ya di pasar SUV compact, dan brand Toyota cenderung mempertahankan nilai jual kembali yang baik ya, sehingga investasi ini bisa dianggap lebih berkelanjutan dari segi keuangan teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah terkait tentang desain tadi ya. Kita lanjutkan untuk desain. Ini berdasarkan dari pendapat pribadi saya. Jadi Toyota Rush terbaru ini kan hadir dengan desain yang menarik, modern, cocok untuk pasar saat ini yang menghargai estetika dan juga gaya. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita bandingkan dengan pesaingnya, tentunya alasan saya mengapa memilih ini, kalau saya bandingkan dari produk mungkin Suzuki, kemudian juga produk dari pesaingnya Honda misalkan, nah atau mungkin juga Mitsubishi di Xpander dan sebagainya, itu kan rata-rata untuk mobil baru itu sudah menggunakan FWD ya. Nah, di sini kita memilih yang penggerak roda belakang. Mengapa demikian? Dikarenakan saya kan sering mudik ke rumah yang posisinya itu di pegunungan ya, di Kabupaten Ngawi, Jamus itu kan pegunungan. Kalau misalkan saya menggunakan penggerak roda depan, itu kan nanti kerepotan juga ya. Nah, jangan-jangan nanti nggak kuat nanjak atau mungkin juga malah kurang awet. Jadi saya memilih Rush ini dikarenakan masih menggunakan penggerak roda belakang teman-teman. Nah, tentunya kalian tahu ya perbedaan roda penggerak depan dan belakang ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian juga untuk kapasitas penumpang ini tentunya untuk keluarga itu sangat mantap banget ya. Itu juga bisa muat untuk ya, di depan ada 2, di tengah itu bisa 3, di belakang sendiri itu ada 3. Kalau kita total itu bisa seperti ya. Jadi 6, 7, 8 ya. 8 plus sopir. Nah, 8 plus pengemudi teman-teman. Kemudian dari kenyamanan, interior luas ya. Jadi interior ini sangat luas. Kemudian untuk AC-nya pun juga sangat super dingin banget. Dan tentunya di sini sudah menggunakan yaitu idling stop start ya, idling stop start. Kemudian ada berbagai macam tombol yang tentunya fungsinya itu sudah yang termutakhir ya. Nah, ini. Jadi terkait tentang AC itu tidak diragukan lagi untuk Toyota Rush. Itu adalah mendapatkan kesan bahwa AC-nya itu super dingin banget ya. Jadi ada berbagai macam level yang nanti kita bisa naikkan untuk menyetel terkait tentang AC ini teman-teman. Ini adalah untuk bagian interiornya. Jadi sudah double blower. Kalau misalkan teman-teman memilih yang tipe gear sport misalkan, untuk ABS tipe tertinggi tentunya sudah sangat full komplit banget ya untuk fitur-fiturnya. Dan tentunya juga performa dan efisiensi ini cukup diandalkan. Mesin yang efisien dan juga performa yang handal ini cocok untuk penggunaan sehari-hari. Nah, Toyota Rush 2024 ini dilengkapi dengan mesin yang dirancang untuk memberikan keseimbangan baik antara performa maupun juga efisiensi bahan bakar ya. Kemudian untuk fitur keselamatan tentunya juga tidak diragukan lagi teman-teman. Di sini Toyota akan terkenal dengan fokusnya pada keselamatan dan juga tidak terkecuali pada Rush 2024 ini. Jadi fitur keselamatan canggih seperti sistem pengereman darurat, kemudian pengingat sabuk. Jadi kalau misalkan ada penumpang di sebelah situ, dia nggak pakai sabuk, itu nanti akan ada pengingat ya. Di sini akan bunyi itu, titit, itu adalah tandanya harus memakai sabuk ya. Itu mengutamakan keselamatan juga kan. Jadi kelebihan-kelebihan ini menjadikan Toyota Rush 2024 ini sebagai pilihan yang solid bagi teman-teman yang mencari SUV compact yang andal dan nyaman ya, dan praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu terkait tentang pengalaman saya menggunakan Toyota Rush dan mengapa saya lebih memilih Toyota Rush daripada Pajero, Fortuner, R3, kemudian Xpander, ataupun juga kendaraan-kendaraan lainnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.